Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para umat dan akhwat a'azzani Allah wa iyyakunna, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para umat dan akhwat azzani Allah wa iyyakunna, kembali kita melanjutkan kajian kita itu dari kitab Huququz Zawjain, hak dan kewajiban suami istri. Di mana pada kesempatan yang lalu terakhir kita sudah memasuki pembahasan yang kedua dari kitab ini, yakni setelah kita membahas tentang al-huquq al-mushtarakah bainaz zawjain, hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku bagi masing-masing dari suami ataupun istri. Jadi diperintahkan baik kepada istri ataupun kepada suami. Itu sudah selesai kita bahas. Dan kita pada pekan yang lalu juga sudah memasuki bagian yang kedua, yaitu huququz zauj ala zaujatihi, hak suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya. Jadi kewajiban-kewajiban seorang istri yang semestinya ditunaikan kepada suaminya, itu namanya hak-hak suami. Nah, pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas poin yang pertama, yaitu ta'atuz zauji bil ma'ruf,
hak suami yang pertama yang semestinya dilakukan oleh seorang istri ya adalah mentaati suaminya. Mentaati suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Sesungguhnya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Sesungguhnya ketaatan itu berlaku pada yang ma'ruf. Ya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau perintahnya itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat, ya seorang wanita, seorang istri tidak ada kewajiban untuk taat kepada suaminya. Tapi kalau perintah itu adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, maka seorang istri wajib menunaikannya. Ya, tentunya semampunya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jadi kalau seorang wanita itu dia mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib, dia sholat 5 waktu, dia puasa di bulan Ramadan, dan dia menjaga kehormatan dirinya, dan dia taat kepada suaminya, maka kata Nabi SAW nanti di akhirat akan dipersilahkan kepada si wanita tersebut untuk masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Subhanallah. Ya, ini keutamaan luar biasa bagi seorang wanita yang taat kepada suaminya. Bahkan ya kita katakan, dan ini berlandaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita ketika sudah menikah, ketaatannya kepada suaminya itu melebihi ketaatannya kepada kedua orang tuanya. Ya, melebihi ketaatannya kepada kedua orang tuanya. Bahkan sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Yang artinya, seandainya aku boleh memerintahkan bagi seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan suruh seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Li'idhami haqqihi 'alaiha. Karena besarnya hak seorang suami yang semestinya ditunaikan oleh istrinya. Sampai-sampai sebegitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Ya, maka oleh karena itu, ya sekali lagi para ummahat dan akhwat yang khususnya yang sudah berkeluarga, ya wajib bagi Anda untuk mentaati perintah-perintah suami Anda, tentunya itu selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya bahkan para ummahat dan akhwat sekalian, seorang wanita ketika hendak puasa sunnah atau ketika hendak mengerjakan amalan-amalan sunnah, itu hendaknya dia izin dulu kepada suaminya. Supaya apa? Supaya jangan sampai kemudian ibadah-ibadah yang sunnah itu menjadikan dia tidak bisa menunaikan ketaatannya kepada suaminya. Ya, contoh misalnya seorang wanita ingin puasa sunnah. Kan kalau puasa, seorang istri atau seorang suami itu tidak boleh mendatangi istrinya, ya, tidak boleh berhubungan bareng karena sedang berpuasa. Nah, sedangkan bisa jadi ya
namanya laki-laki kadang dalam kondisi itu dia menginginkan hal tersebut. Nah, ketika istrinya sedang berpuasa sehingga tidak bisa dia memenuhi hak suaminya, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ya seorang wanita ketika hendak berpuasa, khususnya puasa sunnah, untuk minta izin terlebih dahulu kepada suaminya, begitu. Ya, bahkan kaitan dengan hal tadi, ya kaitan dengan hak ketaatan kepada suami. Ya, di sini kata Syekh, ketika ya suaminya itu mengajak dia untuk ke tempat tidur semacamnya, maka seorang wanita itu wajib mentaati suaminya. Ya, karena kalau tidak maka malaikat akan melaknatnya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Jadi apabila seorang wanita dia diajak oleh suaminya, ya lantas kemudian dia enggan, kemudian suaminya pun marah, maka malaikat akan melaknatnya sampai waktu subuh. Artinya ketika itu terjadi di malam hari. Nah, ini peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Ya, namun seperti yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, itu peringatan dari penulis buku ini, beliau mengatakan, anna az-zawj lamma a'tahu Allahu al-qiwamah wa haqqa ta'ah falaysa lahu an yastaghilla hadhihi al-qiwamah wa qata fi ma yadur biz-zawjah. Jadi kendati demikian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hak kepemimpinan kepada seorang suami, mewajibkan seorang istri untuk taat kepada suaminya. Nah, tidak boleh kemudian seorang suami dalam hal ini bertindak sewenang-wenang, bertindak semena-mena, ya, apalagi sampai kemudian menggolimi istrinya dan seterusnya, maka ini tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la darara wa la dirara, bahwasanya tidak boleh memudaratkan diri sendiri sebagaimana tidak boleh memudaratkan orang lain. Nah, jadi itu hak yang pertama. Ya, hak seorang suami untuk ditaati selama perintahnya itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Kemudian yang kedua, al-matlabu tsani al-qarar fil bait. Nah, kata beliau di sini, yang kedua yang semestinya dilakukan oleh seorang istri adalah hendaknya dia menetap di rumahnya. Jadi kalau ini perintah dari suaminya, suami nyuruh dia, sudah ya kamu diam di rumah saja, ya nanti saya yang cari kerja, nanti saya yang begawi, nanti saya yang cari duit, kamu fokus di rumah saja. Maka seorang wanita ya harus melaksanakan hal ini, karena ini bentuk ketaatan kepada suaminya, juga adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa qarna fi buyutikunna, yang artinya wahai para muslimah, ya berdiamlah kalian, menetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Ini menunjukkan ya para ummah dan akhwat sekalian, menetapnya seorang wanita di rumah, ya, menetapnya seorang wanita di rumah sejatinya itu adalah ibadah. Itu apa? Itu adalah ibadah. Kenapa ibadah? Karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini karena itu perintah Allah, berarti itu ibadah. Sehingga ketika kita mengatakan menetapnya seorang wanita di rumah itu adalah ibadah, berarti dengan menetapnya dia di rumah itu akan mendatangkan pahala bagi dirinya, begitu. Ya, berkata Imam Al-Qurtubi,
ya menafsirkan ayat tadi itu waqarna fi buyutikunna, ya, dan menetaplah kalian di rumah-rumah kalian wahai para wanita muslimah, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Nah, berkata Imam Al-Qurtubi fi hadhil ayah al-amru biluzumil bait wa in kana al-khitabu li nisa'in nabi faqad dakhala ghairuhunna fi bil ma'na. Kata Imam Al-Qurtubi, ayat ini ya mengandung perintah ya agar para wanita muslimah itu ya berdiam atau menetap di rumahnya. Walaupun perintah dalam ayat ini diperuntukkan kepada istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun juga ya perintah ini sifatnya umum bagi seluruh kaum muslimah. Wasyari'atu tafihatun biluzumin nisa buyutahunna, dan syariat kita ini penuh dengan dalil-dalil yang memerintahkan wanita untuk menetap di rumahnya, wal inkifaf 'anil khuruj minha illa li daruratin, dan hendaknya mereka memilih untuk tidak keluar dari rumah kecuali kalau memang kondisinya darurat, begitu ya, kecuali memang kalau kondisinya darurat ya. Jadi hukum asalnya seorang wanita itu di rumah ya, boleh dia keluar kalau memang kondisi mengharuskan ya, atau tentunya dengan izin suaminya ya, dengan izin suaminya ya. Dan ini bukanlah sebuah diskriminasi kepada para wanita, justru ini sebuah kemuliaan ya. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mensifati bidadari surga itu dengan apa? Hurum maqsuratun fil khiyam. Itu bidadari yang mereka hanya terbatas tinggal di dalam kemah-kemah saja. Ya, ini kemuliaan. Ya, ini kemuliaan, bukan penghinaan sama sekali, begitu. Kemuliaan dari syariat Islam. Ya. Nah, kemudian kata beliau di sini, fa idza kharajti atau fa idza kharajat min baitiha li amrin ma kanat ala halin min al-hashma wal waqar. Jadi kalau seandainya memang wanita itu mesti keluar dari rumahnya ya, mungkin untuk menghadiri pengajian atau untuk ya pergi ke pasar misalnya, setelah mendapatkan izin ya dari suaminya, maka hendaknya dia bersikap al-hashamah wal waqar, itu dengan menjaga sikap ya, sopan pakaiannya, syar'i pakaiannya, tidak berdandan seperti dandanannya wanita-wanita jahiliyah sebagaimana yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab tadi itu. Jadi waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrajal jahiliyatil ula. Dan menetaplah kalian di rumah-rumah kalian dan jangan kalian berdandan seperti dandanannya orang-orang jahiliyah. Kemudian kata beliau, fa'an Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'atu 'aurah fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan. Ya. Jadi ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Beliau bersabda, sesungguhnya wanita itu adalah aurat. Ya. Apabila dia keluar, maka syaitan itu akan memperindahnya. Ya, syaitan itu akan memperindahnya. Nah, ini langsung Rasulullah SAW mengingatkan. Ya, sehingga kalau bisa diminimalisir keluar rumah itu, kecuali kalau memang kondisi sangat mendesak dan dengan izin suami. Bagaimana seorang wanita, apakah boleh bekerja, apakah boleh begawi? Ya, jawabannya boleh.
Ya, tapi dengan beberapa syarat. Pertama, ya, dia sudah mendapatkan izin dari suaminya. Kemudian yang kedua, pekerjaannya itu sesuai dengan kodratnya sebagai seorang wanita. Ya. Kemudian yang ketiga, dia keluar itu dengan pakaian yang syar'i. Ya, dan menghindari ikhtilat. Menghindari ikhtilat campur baur dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya, karena ini yang banyak menjadi permasalahan yang kita saksikan sekarang. Ya, ulun pernah baca ada sebuah tulisan, walaupun bisa dicek kembali kebenarannya, dikatakan di tulisan itu kebanyakan perselingkuhan itu, bahkan dikatakan 70% ke atas, itu mulai dari tempat kerja yang campur baur. Ya, awalnya mungkin dengan kawan kerjanya iseng-iseng, canda-canda, ya, sehingga mulai timbul ada rasa, ya, naudzubillah, kemudian mulai chattingan, ya, apalagi kemudian kalau sudah, ya, keluar kota, ya, dinas misalnya berbarengan, naudzubillah, maka di sana syaitan itu pintar untuk menjerumuskan manusia pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka seorang wanita kalaupun bekerja, hati-hati, jaga dirinya, jaga kehormatannya. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda apa? Al-mar'atu awratun fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Ini wanita itu adalah aurat. Sekujur tubuhnya itu adalah aurat. Maka apabila dia keluar, syaitan akan memperhiasnya. Apalagi kalau keluarnya dengan pakaian yang enggak syar'i. Ya, berdandan, Masya Allah. Giliran di rumah jarang-jarang dandan kayak gitu. Tapi pas mau keluar rumah, Masya Allah. Padahal kan harusnya berdandan itu untuk suaminya di rumah. Ya, ini malah kebalik. Kalau di rumah, ya, hampir nggak pernah. Ya, tapi pas mau keluar rumah, Masya Allah. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, dengan tegas Rasulullah SAW bersabda, idza sta'taratil mar'atu thumma kharajat liyajidu rihaha fahiya zaniyah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kata Nabi SAW, apabila seorang wanita itu keluar rumah, ya, yang dia awali dengan memakai wangian, kemudian dia keluar rumah supaya para lelaki mencium aroma, ya, parfumnya itu, maka sama saja dia dengan wanita berzina. Jar Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Ya, maka hati-hati, jaga kehormatan diri kita. Nah, kemudian kata beliau di sini, wa fi amrin laisa fi ma'siyatin, mathalan law aradat al-mar'atu hudura muhadaratin fi masjidin aw aradat as-suq li syira'i asya'a takhusuha aw aradat ziyarata ba'di aqaribiha falizawji an ya'zana laha. Dan pada urusan-urusan yang bukan maksiat, seperti misalnya seorang wanita hendak pergi ke masjid untuk mendengar pengajian, seorang wanita hendak ke pasar, ya, untuk membeli keperluan-keperluannya atau keperluan-keperluan dapur, atau seorang wanita, seorang istri yang hendak menziarahi atau mengunjungi karib kerabatnya, keluarganya, apalagi orang tuanya, falizauji an ya'zinaha, maka semestinya bagi seorang suami untuk mengizinkannya. Nah, kemudian kata beliau, thumma innal haya'a khairun kulluhu wa yata'akkadu hadza fi haqqil mar'ah. Dan ketahuilah, sesungguhnya rasa malu yang ada pada seorang wanita itu adalah mutlak sebuah kebaikan. Ya. Jadi rasa malu
pada seorang wanita itu adalah sebuah keharusan. Nah, Nabi SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu adalah bagian dari iman. Itu malu yang menjadikan seorang wanita ya tidak berdandan dengan dandanan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, khususnya ketika keluar rumah. Ya, malu yang menjadikan wanita kemudian berani ya untuk berbicara hal-hal yang tidak pantas dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya, malu yang menjadikan seorang wanita menjauhi hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah kebaikan, bahkan sebuah keharusan. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah selesai, ya ibarat bahasa kita, selesai pengajian di masjid gitu. Jadi para sahabat bareng keluarnya, atau para wanita sahabiah itu keluarnya bareng dengan sahabat-sahabat laki-laki. Melihat hal itu, kata Nabi SAW, istakhirna fa innahu laisa lakunna an tahquqna at-tariq alaikunna bihafatit tariq. Wahai para wanita, menyingkirlah. Hendaknya kalian mengambil bagian pinggir dari jalan. Jangan sampai kemudian campur baur dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya, nah ini. Ya seperti inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat. Ya, karena memang ikhtilat itu kerusakannya luar biasa. Ketika bercampur baur antara laki-laki dan perempuan itu kerusakannya luar biasa. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari ya mengingatkan kita dari hal ini. Apalagi sampai berani ya jalan bareng berdua-duaan dengan yang bukan mahram. Ya, itu lebih dahsyat lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, la yakhluwanna ar-rajulun bimra'atin illa kanat thalithuha syaitan. Yang artinya tidaklah berdua-duaan ya seorang laki-laki dengan perempuan, melainkan yang ketiga ada syaitan ya yang membersamai mereka. Nah, maka hati-hati kita jaga kemuliaan ya diri kita, jaga kehormatan diri kita. Nah, jadi itu yang kedua. Ya, menetap di rumah. Kemudian yang ketiga, yang disebutkan oleh penulis buku ini, yang merupakan hak seorang suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri, adalah at-tazayyunu lizzauj. Ini tadi sempat kita sebutkan. Itu at-tazayyunu lizzauj. Ya, seorang wanita itu mestinya berhias untuk suaminya. Seorang wanita itu semestinya itu berdandan di hadapan suaminya. Ya. Al-Islamu dinun nadhafah wa tazayyun. Islam adalah agama yang memerintahkan kebersihan dan memerintahkan untuk berhias diri. Wal mar'atu mutalibatun atau mutalabatun bi an takuna zinataha li zawjiha. Dan seorang wanita itu dituntut untuk berhias ya di hadapan suaminya. فعليها أن تظهر أمامه بالمظهر اللائق في الملبس الحسن وطيب الرائحة لما في ذلك من تأكيد الحكمة التي من أجلها شرع الزواج. Maka bagi seorang wanita untuk berusaha berpenampilan yang baik di hadapan suami, ya berhias, berdandan di hadapan suaminya, ya dari sisi pakaiannya, dari sisi aroma
pakaiannya, aroma badannya, ya itu mesti dia perhatikan. Ya, karena hal itu diantara tuntutan dari pernikahan itu sendiri. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menjadikan pasangan-pasangan bagi kalian dari diri kalian sendiri. Ya, supaya apa? Litaskunu ilaiha, supaya kalian merasa tenang ya dengan adanya pasangan kalian tersebut. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kalian. Nah, berkata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wala syakka annal mar'ata idza tajammalat li zawjiha bi anwa'il jamal. Kata Syekh Utsaimin, sungguh tidak diragukan lagi bahwasanya seorang wanita ketika dia berhias, berdandan, berpenampilan bagus ya di hadapan suaminya, ya kana dzalika ad'a ila mahabbati laha, maka sungguh itu akan menjadikan ya suami akan lebih cinta kepadanya. Wa ilal i'tilafi bainahuma, dan itulah yang akan menjadikan ya mereka lebih harmonis, lebih romantis. Wa hadza min maqasidisy syariah, dan ini bagian dari tujuan syariat pernikahan itu sendiri. Ya, untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, salah satunya adalah dengan ini, dengan seorang istri berpakaian yang bagus di hadapan suaminya, berdandan dan semacamnya. Ya, bukan seperti yang kita katakan tadi, seperti keluar masya Allah dandanannya, tapi ketika di dalam rumah ya sama sekali nggak diperhatikan pakaiannya. Dan tentunya dalam hal ini seorang suami juga harus ngasih modal buat istrinya, gitu kan? Ya, jangan kepingin ini tapi nggak pernah dikasih modal. Ya, pelit untuk ngasih istrinya, misalnya untuk membeli baju yang bagus, ya untuk membeli alat-alat kecantikan. Ya, seorang suami juga harus paham dengan hal itu, begitu. Ya, harus memodali istrinya juga, gitu. Ya. Dan bahkan ya, sebagaimana seorang istri disuruh berpenampilan baik di hadapan suaminya, begitu pula sebaliknya. Syariat juga menyuruh para lelaki untuk berpenampilan baik di hadapan istrinya, begitu. Ya. Nah, sehingga timbullah yang tadi itu, rasa kasih sayang, rasa cinta, ya, rasa harmonis, romantis dan seterusnya. Ya, di mana ini adalah tujuan dari pernikahan itu sendiri. Ya. Tentunya dalam berdandan lihat juga situasi dan kondisi ya. Ya, kalau anak-anak di sana, anak-anak ada di rumah di siang hari atau waktu-waktu rame ya, pakai pakaian yang wajar gitu. Tapi kalau sudah berduaan misalnya dalam kamar, maka terserah memakai pakaian yang kayak apapun demi membahagiakan, menyenangkan, memuaskan suaminya, maka lakukan. Ya. Dan itu berpahala bagi seorang wanita. Ya. Nah, kemudian wa mimma addaba nabiyuna sallallahu alaihi wasallam anna al-musafira idza atala ghaibatu fala yaqdumu ala ahlihi lailan illa an yu'limahum biwaqti qudumihi. Dan di antara hal yang dituntunkan atau diajarkan dalam syariat kita, bahwasanya seorang suami ketika dia habis pulang dari safar, dari perjalanan jauh, dia tidak dianjurkan untuk tiba-tiba datang ke rumah.
tiba-tiba masuk rumah tanpa memberitahu istrinya terlebih dahulu. Kenapa? Wa ma dzalika illa khasyata an yaqa'a nadharu ala ma yakrah. Dikhawatirkan nanti ketika suaminya datang sedangkan istrinya belum siap. Ya. Min adami tazayyuni imra'atin wa tanadzufiha, dari kondisi seorang istri yang belum berhias, belum bersih-bersih, fayu'addi dzalika ila nafratihi minha, sehingga itu akan menjadikan suaminya kecewa atau semacamnya begitu. Ya, maka dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW beliau menyebutkan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin. Kami pernah berangkat ya jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir. Falamma qadimna dhahabna linadkhul. Ketika kami pulang dari jihad sampai kota Madinah, kami ingin langsung masuk ke rumah-rumah kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amhilu. Ya, tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Kaitam tasyitas sya'izah wa tastahiddal maghibah. Kalian jangan terburu-buru, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunggu dulu. Biarkan istri-istri kalian itu menyisir rambutnya, ya, bersih-bersih dulu, artinya mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan suaminya. Nah, lihat bagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai seperti ini beliau ajarkan. Demi apa ya? Demi untuk keharmonisan, keromantisan dalam sebuah keluarga itu sendiri, dalam sebuah rumah tangga itu sendiri. Ya. Kemudian wa qad su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khair. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seperti apa sih wanita yang terbaik itu. Ya. Nah, ini dengar baik-baik jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyun nisa'i khair. Wahai Rasulullah SAW, wanita kayak apa sih yang terbaik? Maka Nabi SAW bersabda, allati tasurruhu idza nazar wa tuti'uhu idza amar wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Kata Nabi SAW, wanita yang terbaik itu adalah wanita yang apabila dilihat oleh suaminya itu akan menyenangkan dia. Kenapa menyenangkan dia? Ya, karena dari sisi pakaian istri yang bagus, ya, begitu pula dari sisi akhlaknya, tingkah laku yang baik. Tentunya itu akan menjadikan, akan menenangkan, akan menyenangkan pandangan seorang suami. Wa tuti'uhu idza amar. Begitu pula wanita yang terbaik itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah dia mentaati suaminya ketika diperintahkan. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan dia tidak menyelisih suaminya pada apa-apa yang dia benci atau dia tidak senangi. Ya, artinya ketika dia melihat suaminya tidak senang dengan hal ini, dia segera untuk memperbaikinya. Ya, ini sebenarnya untuk suami juga lah, ya, untuk suami juga. Ini lebih ditekankan kepada seorang wanita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu kalau melihat wajahnya Nabi SAW terlihat tidak senang dengan sesuatu, maka mereka langsung ya semacam panik gitu. Ada apa ini? Kenapa Nabi wajahnya terlihat marah? Ya, maka istri-istri Nabi SAW langsung berusaha memperbaiki. Ya, pernah suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke kamar Aisyah, terlihat wajah Nabi SAW terlihat tidak senang. Ya, terlihat agak marah gitu. Maka Aisyah radhiyallahu taala langsung panik, khawatir, ada apa ini? Apa yang salah gitu? Ya, ternyata Nabi SAW melihat ada korden yang dipasang oleh Aisyah, yang di sana ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Maka langsung
disingkirkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Artinya faedah dari hadis ini, lihat bagaimana ummahatul mukminin, bagaimana seorang istri Nabi SAW Aisyah ketika melihat Nabi SAW raut wajahnya tidak senang, beliau segera berusaha memperbaiki kesalahan beliau. Ini panutan seorang wanita muslimah, panutan para wanita muslimah dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu para umat dan akhwat azzani Allah wa iyyakunna. Jadi yang ketiga yang merupakan hak suami yang semestinya ditunaikan oleh seorang istri adalah at-tazayyunu lizzauj. Seorang istri semestinya untuk berhias, berdandan di hadapan suaminya, sesuai dengan apa yang disenangi oleh suaminya. Nah, kemudian yang keempat, khidmatul baiti wazzauji. Jadi antara hak seorang suami yang semestinya dilakukan oleh seorang istri adalah seorang istri diperintahkan untuk berkhidmah. Berkhidmah atau memberikan pelayanan baik untuk suami ataupun untuk rumahnya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yajibu 'ala zawjah khidmatu zawjiha. Merupakan kewajiban bagi seorang istri untuk memberikan pelayanan kepada suaminya. Kenapa ini diwajibkan? Fa inna zawja sayyiduha fi kitabillah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seorang suami itu adalah pemimpin, sayyid. Bagi seorang istri, pimpinan bagi seorang istri. Sehingga seorang istri mesti melayani suaminya, begitu. Dan kita tahu kenapa seorang suami itu dia dijadikan pemimpin, sudah kita bahas dulu, karena dua sebab. Pertama, karena itu adalah karunia dari Allah kepada seorang laki-laki yang lebih kuat, yang memang lebih mampu untuk memimpin. Kemudian sebab yang kedua yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwasanya laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita. Pertama, karena itu adalah karunia dari Allah kepada mereka. Yang kedua, karena merekalah yang memberi infak kepada istrinya. Karena seorang suami lah yang memberikan nafkah kepada istrinya, yang begawi, bekerja untuk mencari maisha, mencari nafkah. Itu kemudian wajar seorang istri diperintahkan untuk memberikan pelayanan kepada suaminya. Makanya ketika kondisinya terbalik, biasanya akan ngalih. Artinya seorang istri misalnya yang bekerja, suaminya di rumah. Maka akan sulit biasanya seorang istri untuk mau melayani suami. Dia mencari duit juga, masa dia? Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal tadi itu. Kenapa wanita mesti ditaati? Kenapa seorang suami mesti ditaati oleh istrinya? Kenapa seorang wanita harus melayani suaminya? Karena dia pemimpin, karena itu karunia dari Allah. Karena dia memberikan nafkah ma'isyah kepada istri, sehingga dia wajib taat dan memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian kata beliau di sini, wa hadhil khidmah laysat ihana lil mar'ah kama yurawiju a'daul Islam. Jadi kata beliau di sini, pelayanan seorang wanita kepada suaminya sejatinya itu bukan merendahkan seorang wanita itu sendiri. Sebagaimana digembar-gemborkan oleh musuh-musuh Islam. Sebagaimana digembar-gemborkan oleh orang-orang kafir. Mengatakan seorang istri itu enggak ada kewajiban taat kepada suaminya. Yang mereka meyakini kesetaraan gender gitu. Maka itu enggak benar.
Ya, jadi seorang wanita ketika diperintahkan untuk taat kepada suami itu bukan penghinaan, itu bukan merendahkan sama sekali, enggak. Bal min asbabil ulfah wal mahabbah. Ya, bahkan hal itu adalah termasuk dari sebab-sebab ulfah. Ya, ulfah itu ya ke romantisan, keserasian, keakraban, ya, keromantisan dan seterusnya, itu makna ulfah. Wal mahabbah, begitu pula kecintaan. Ya, seorang suami ketika melihat istrinya begitu taat kepadanya, selalu memberikan pelayanan terbaik kepada dirinya, itu subhanallah. Pastinya dia akan sayang betul kepada istrinya itu. Ya, pastinya demikian. Ya, maka ada sering ya kita dengar ucapan mengatakan, wahai para istri, rajakan suami Anda, niscaya Anda akan diratukan. Ya, jadi kalau seorang istri menganggap suami seperti raja, dilayani, apa yang dia inginkan, dia berusaha ya untuk memberikannya, maka kalau suami diberlakukan seperti itu, maka dia pun akan memberikan apa yang dia bisa berikan kepada istrinya. Kalau istrinya seperti itu, ya, insya Allah dia nggak akan hitung-hitungan lagi. Ya, kalau istrinya itu yang betul-betul taat, patuh, ya, berusaha memberikan pelayanan terbaik kepadanya. Ya, nah, wa huwa amrun ma'ruf, dan pelayanan seorang istri kepada suami itu adalah sesuatu yang atau perintah yang diperintahkan oleh syariat. Wa ma'hudun fi zamanin Nabi SAW, dan hal ini adalah sesuatu yang biasa terjadi di zaman Nabi SAW. Ini kalau kita baca sejarah-sejarah para sahabat-sahabat wanita, kita lihat bagaimana mereka itu memberikan pelayanan terbaik kepada suami-suaminya. Ya, contoh di sini beliau menyebutkan kisah dari Asma binti Abi Bakar. Ya, Asma anaknya dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkisah. Beliau mengatakan, tazawwajani Az-Zubair. Kata beliau, aku dinikahi oleh Az-Zubair. Wa ma lahu fil ardi min malin wala mamluk. Ketika Zubair menikahiku, kata Asma, Zubair itu enggak punya apa-apa kecuali satu ekor kuda, ya, itu yang dia miliki. Ya, jadi wa ma lahu fil ardi min malin wala mamluk, dia tidak memiliki apa-apa, baik itu dari harta ataupun budak, kata Asma. Wala syai'in ghairu nadin wa ghairu farasi. Dia tidak punya apa-apa kecuali satu ekor kuda. Fakuntu a'lifu farasahu wa askil ma'alih. Subhanallah. Kata Asma, akulah yang biasa memberi makan kudanya suamiku Zubair itu. Ya, aku yang carikan dia rumput untuk dikasih makan. Kemudian aku yang memberi minum kudanya itu, ya, wa ahrizu ghurbahu, dan aku yang mengadonkan roti untuk dia, itu suamiku Zubair. Kata Asma, wa kuntu anqulun nawa min ardi Zubair allati aqtahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ra'si. Kata Asma, dan aku yang biasa membawakan hasil pertanian dari sawah yang diberikan Rasulullah SAW kepada Zubair. Jadi Zubair itu diberikan sawah oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau kami punya hasil sawah, hasil kebun, kata Asma, akulah yang langsung mengangkutnya di atas ala roksi, di atas kepalaku. Subhanallah. Ini seorang wanita, Asma binti Abi Bakar, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kata beliau, aku langsung yang mengangkutnya, aku taruh di atas kepalaku. Wahya minni ala thulutsai farsah. Padahal jarak antara rumah kami dengan kebun itu
ya sekitar 2/3 farsakh. Fajitu yauman wan nabi wan nawa ala ra'si. Kata Asma, aku pernah sedang membawa hasil kebun itu di atas kepalaku dan aku berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa sahabat-sahabat dari kalangan Ansar. Ya. Nah itu contoh dari seorang sahabat wanita yang bernama Asma. Ya. Jadi beliau yang ngasih makan kudanya Az-Zubair bin Al-Awwam, beliau yang ngasih minum, beliau yang ngadon roti, ya beliau yang membawa hasil kebun di atas kepalanya. Seorang wanita yang mulia. Jadi hal-hal seperti ini ternyata di kalangan para sahabat sudah biasa. Nah, tapi di zaman kita sekarang ini, ya terutama orang-orang kafir, orang-orang yang anti terhadap Islam, justru mengatakan, oh ini Islam ini merendahkan wanita, dikatakan seperti itu, menghinakan wanita dan semacam. Tidak seperti itu. Ini kebiasaan para sahabiyah radhiyallahu taala anhunna. Faqad ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi halah fa aqarraha wa lam yaqul laha la khidmata alayya wa anna hadha dhulmun laha. Apa faedah yang bisa kita ambil dari kisah Asma tadi itu? Jadi beliau mengatakan, aku pernah membawa hasil kebun, ya, dan aku berjumpa dengan Nabi SAW di jalan berpapasan, sedangkan Nabi bersama para sahabat. Nah, faedah yang bisa kita ambil, Rasulullah SAW ketika melihat Asma binti Abi Bakar melakukan hal tadi itu, Nabi SAW membenarkan apa yang dilakukan oleh Asma. Rasulullah SAW tidak mengatakan, oh ini Asma ini telah dizalimi oleh suaminya Zubair. Ya, Nabi tidak mengatakan, oh Asma ini telah direndahkan oleh suaminya Zubair. Enggak. Justru itu kemuliaan. Makanya Nabi biarkan begitu. Ya. Bahkan anaknya Nabi SAW sendiri, siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah mengeluhkan kepada Nabi SAW kondisi beliau yang kecapean di rumah. Ya, mengurus rumah dan semacamnya, nggak ada pembantu. Ya. Maka beliau datang kepada Rasulullah SAW, minta kepada Nabi SAW agar diberikan budak yang bisa membantu beliau, ya, untuk pekerjaan rumah. Apakah Nabi SAW memberikannya? Enggak. Justru Nabi SAW mengajarkan doa yang dibaca setiap sebelum tidur, yang apabila doa itu dibaca maka akan hilang rasa uyuh, rasa capek yang menimpa seseorang. Lihat, ini didikan dari Rasulullah SAW kepada anak beliau sendiri, begitu pula kepada para sahabat ridwanullahu ta'ala alaihim jami'an. Dan para ummah dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna, bukan berarti ketika kita mengatakan hal ini, bahwasanya seorang wanita diperintahkan untuk mengurus rumah, memberikan pelayanan kepada suaminya dan seterusnya, bukan berarti kemudian itu kewajiban yang harus hanya wanita yang melakukannya. Enggak. Seorang suami juga harus membantu istrinya. Jadi selain dia mencari nafkah, kemudian mungkin pulang dia lihat istrinya sedang apa, misalnya sedang jemur baju, sedang nyuci, dia semestinya juga membantu begitu. Ya, semestinya juga membantu. Dan ternyata ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat dari Al-Aswad bin Yazid bahwasanya beliau mengatakan, sa'altu Aisyah ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna' fi baiti. Aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Maka apa jawaban dari Aisyah radhiyallahu taala anha? Kana yakunu fi mihnati ahlihi. Kata Aisyah, Rasulullah SAW di rumah itu biasa beliau itu menolong istri beliau.
Ya. Fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Dan apabila sudah tiba waktu sholat, beliau segera melakukan sholatnya. Beliau menolong istri beliau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, tapi itu tidak menjadikan beliau lambat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ya teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan juga dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW kadang beliau sendiri yang menjahit sendalnya. Ya, artinya pekerjaan-pekerjaan rumah banyak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam membantu istri-istri beliau. Nah, jadi suami yang baik juga harus demikian. Ya, tidak semuanya diserahkan kepada istrinya, maka saling bahu membahu, saling bersinergi, saling tolong menolong begitu. Ya. Nah, para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna, mungkin itu yang ulun bisa sampaikan ya pada kesempatan ini dari hak-hak seorang suami yang semestinya dilakukan oleh seorang istri. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita bahas satu lagi dari hak suami atas istrinya. Baru kita masuk pada pembahasan hak-hak istri yang mesti ditunaikan oleh suaminya. Ya, naktafi bihadzal qadar. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tadi ya sedikitlah ada manfaatnya. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.